pertama, kepemilikan tidak langsung. Investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tidak melalui kepemilikan saham langsung, melainkan melalui anak perusahaan. Struktur indirect holding terdiri dari dua macam, yaitu struktur induk anak cucu dan struktur afiliasi terikat atau afiliasi terkoneksi. Struktur holding berstruktur induk anak cucu. Meskipun kepemilikan tidak langsung A atas C kurang dari 50%, maka laporan keuangan perusahaan C harus tetap masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi A. Di dalam indirect holding ini, struktur induk anak cucu dan minoritasnya secara umum tidak langsung mempunyai hak atas laba bersih perusahaan cucu. Untuk mencari laba bersihnya yaitu persentase kepemilikan minoritas dikali persentase kepemilikan anak terhadap cucu dikali laba bersih cucu. Seperti contoh, PT A berinvestasi kepada PT B sebesar 80% dan PT B berinvestasi kepada PT C sebesar 50%. Dan untuk mencari kepemilikan tidak langsung PT A atas PT C yaitu 80% dikali 50% dikali 100 yaitu 40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Firmansyah Hasim. Sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai indirect holding. Tadi disebutkan struktur indirect holding itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur induk anak cucu dan struktur afiliasi terikat. Untuk struktur afiliasi terikat bisa kita lihat di layar presentasi. Di sana PT A memiliki saham PT B sebesar 80%, lalu PT B memiliki saham PT C sebesar 40%, lalu PT A juga memiliki saham PT C sebesar 20%. Nah, di situ ada kesimpulan jumlah saham PT A terhadap PT C sebesar 52%. Dari mana? Pertama, kita harus mengetahui dulu kepemilikan PT A terhadap PT C secara tidak langsung, yaitu dengan mengalihkan kepemilikan PT A terhadap PT B dengan kepemilikan PT B terhadap PT C, yaitu 80% dikali dengan 40%, itu 32%. Kemudian ditambah dengan kepemilikan PT A terhadap PT C secara langsung 20%, ya, jadi 32% ditambah dengan 20%, jadi 52%. Dalam hal ini pemilikan PT A terhadap PT C di atas 50%, maka PT C harus masuk dalam laporan konsolidasi PT A dan PT A juga harus mengendalikan PT B. Lanjut, kalau tadi ada indirect holding, sekarang ada mutual holding. Mutual holding adalah kepemilikan saham pada suatu perusahaan induk terhadap perusahaan anaknya atau sebaliknya. Pada hubungan ini, laba rugi dan kenaikan atau penurunan saldo laba setiap perusahaan anak atau induk akan saling mempengaruhi satu sama lain. Rugi dan kenaikan atau penurunan saldo laba setiap perusahaan anak atau induk akan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan di sini juga ada struktur mutual holding. Struktur mutual holding itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu yaitu saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Dari sudut pandang konsolidasi, saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak termasuk dalam saham yang beredar. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan konsolidasi, saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangi dari stakeholder equity konsolidasi pada nilai biayanya. Lalu yang kedua itu saham anak yang dimiliki oleh perusahaan lainnya. Untuk saham anak yang dimiliki oleh perusahaan lainnya tidak akan diperlukan sebagai saham treasury. Investasi tersebut akan dieliminasi bersamaan dengan eliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmawati. Hak kontrol yang diperoleh dengan pemilikan tidak secara langsung. Yang pertama, pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Yang kedua, pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Yang ketiga, hak kontrol yang diperoleh dengan adanya afiliasi di antara perusahaan-perusahaan anak. Adapun hak kontrol dibagi menjadi dua, yaitu pemilikan saham pada perusahaan anak terjadi pada saat perusahaan anak didirikan. Yang kedua, kepemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi setelah perusahaan anak berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rohana Kasria Hasuti dari kelompok 6. Di sini akan melanjutkan materi dari Rani, yaitu mengenai prosedur konsolidasi atas kepemilikan tidak langsung pada kasus mutual holding. Nah, di dalam mutual holding ini adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang beraliansi yang terdiri dari dua. Nah, satu yaitu saham induk dimiliki oleh anak perusahaan, dan saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak termasuk ke dalam saham yang beredar. Nah, oleh karena itu di dalam laporan keuangan konsolidasi, saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham tisuri yang akan dikurangi dari stockholder equity konsolidasi pada nilai cost-nya. Yang kedua yaitu adanya saham anak yang dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Untuk saham anak yang dimiliki oleh anak perusahaan lainnya tidak akan diperlakukan lagi sebagai stuk atau investasi tersebut, dan akan dieliminasi bersama dengan eliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiranti dari kelompok 6 akan meneruskan penjelasan dari rekan saya, Saudari Rohana, mengenai metode akuntansi perusahaan induk yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan anak. Ada dua metode akuntansi diterima umum untuk perusahaan induk yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan anak. Yang pertama, ada pendekatan saham treasury. Pendekatan saham treasury yaitu mempertimbangkan saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tetap menggunakan dasar biaya dan dikurangkan dari ekuitas pemegang saham dalam neraca konsolidasi. Yang kedua, ada pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional yaitu mempertimbangkan investasi perusahaan anak dalam saham perusahaan induk atas dasar ekuitas dan mengeliminasi akun investasi perusahaan dapat diterima tetapi tidak menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang sama. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.